Penjala manusia. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, waktu akan terus berjalan menghantar kita pada suatu titik pemahaman tentang kehidupan, bahwa hal-hal duniawi ternyata tidak menjamin kebahagiaan batin seseorang. Kita akan dihantar untuk memasuki suatu tahap pemahaman yang baru tentang hidup, bahwa sesama manusia lebih berharga daripada harta duniawi yang kita perjuangkan dengan mengorbankan banyak hal, termasuk mengorbankan sesama manusia. Kita berjuang dari pagi sampai malam, bahkan dari malam sampai pagi, untuk mengejar harta kekayaan duniawi. Kita berpikir bahwa hal-hal itulah, ketika semuanya ada di dalam genggaman kita, maka kita akan bahagia. Tetapi justru sebenarnya tidak. Dan tentang hal ini, hanya sang waktulah yang akan membawa kita sampai ke sana. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan menegaskan bahwa kita perlu menjadi penjala manusia. Kalau kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sebenarnya mengajak seluruh umat manusia pertama-tama untuk bertobat. Setelah Yohanes ditangkap dan dipenjarakan, Yesus tampil di Galilea dengan seruan pertamanya, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil." Apa yang ditekankan Yesus adalah pertobatan kita dari mengejar hal-hal duniawi yang terlalu berlebihan dan lupa mengejar apa yang penting untuk keselamatan kita, yakni Allah sendiri. Ia mengajak umat manusia untuk melihat hal yang lebih penting daripada sekedar harta kekayaan atau kepentingan-kepentingan duniawi. Untuk hal ini, Yesus memanggil para muridnya yang pertama, mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Para murid diberikan tugas dan perutusan supaya membawa umat manusia pada kesadaran baru, yakni menyadari tentang pentingnya kehidupan manusia. Bahwa mereka adalah seorang nelayan, mereka punya pekerjaan dan mata pencarian sendiri. Menurut Yesus, itu bukan hal yang terpenting dalam hidup. Membawa sesama, menjala sesama manusia, dan menghantarnya untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, itulah makna hidup yang sebenarnya. Tentang hal ini, bukan berarti bahwa Yesus mengajak kita untuk tidak bekerja, tidak makan dan minum. Tetapi Yesus mau menegaskan hal terpenting yang lebih penting daripada sekedar mencari makan dan minum di dunia ini, yakni membawa orang kepada berita gembira
membawa orang kepada keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Maka Yesus mengatakan bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat kerinduan terbesar Hana dan Elkana adalah mempunyai seorang anak. Untuk tujuan ini, kedekatan dengan Allah mutlak dan penting bagi mereka. Maka setiap tahun mereka menyediakan waktu khusus untuk datang di hadapan Tuhan dan memohon penyelenggaraannya. Kita mencari Tuhan agar kita memahami kehidupan yang sebenarnya, yaitu mencari keselamatan dan kebahagiaan yang utuh. Harta duniawi atau hal-hal yang melekat dengan kehidupan di dunia ini kita butuhkan. Tetapi yang paling kita butuhkan dalam hidup adalah keselamatan kita sendiri. Berita tentang hal ini harus sampai kepada semua umat manusia, agar manusia tidak terjerumus dalam kesibukan mengurus hal-hal duniawi sampai melupakan sesamanya, melupakan keselamatan dan kebahagiaan jiwanya sendiri. Inilah tugas dan panggilan kita sebagai umat beriman, bahwa kita perlu menjadi penjala manusia, membawa diri kita sendiri dan membawa sesama kita untuk mengenal Tuhan dan keselamatannya. Semoga kita menyadari tugas dan panggilan kita, bahwa kita ini adalah penjala manusia, bahwa dengan harta duniawi yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kesuksesan-kesuksesan dan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya itu bertujuan untuk membawa sesama kepada kebahagiaan, keselamatan jiwa dan raganya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.